Halo semuanya, hari ini saya mau ngajak kalian untuk panen pare di saya. Pohon saya sehari ini cuma panen satu aja karena hari ini kita buat masak hari ini aja. Yang selebihnya kita sisain di pohon. Kenapa? Biar tetap fresh ketika kita masak. Dan ini cabai yang merah-merah udah harus dipetikin, kita petikin buat masak hari ini juga. Kebetulan dipetikin sama Pak Su nih, Pak suami aku. Ini pohonnya lumayan tinggi, besar dan lebat buahnya. Nah, sambil suami saya petikin cabai, di sini saya mau sedikit cerita tentang di balik adanya kebun ini. Jadi kebetulan rumah saya itu di belakang itu ada tanah kosong yang mungkin sekitar 4 meter kali 4 meter. Tidak cukup luas tapi lumayan alhamdulillah. Dan tanahnya ini tanah merah yang bersifat tuh lengket ya. Jadi kalau basah itu dia lengket, kalau sering hujan dan dia pun bisa berlumut gitu. Jadi tadinya kebun belakang ini isinya yaitu ilalang-ilalang, terus barang-barang bekas ya, banyaklah hal yang tidak terpakai di sini. Namun dengan berjalannya waktu, gimana kalau kita manfaatkan gitu? Karena khawatir ada binatang liar ya, seperti ular, biawak kayak gitu-gitu. Akhirnya kita manfaatkanlah lahan belakang ini. Untuk awal saya itu menanam pohon cabai galak kayak gini. Sebenarnya pohon cabai galak ini lebih mudah ya untuk ditanam. Kenapa? Dan ini pun bibitnya saya berasal dari cabai-cabean saya yang udah busuk, saya lempar ke tanah dan akhirnya jadi gitu ya. Yang kedua itu tomat. Kebetulan tomat ini saya dikasih kawan dan saya coba lagi untuk membesarkannya. Ternyata ada buahnya dan bisa. Akhirnya berlanjut lagi ke tanaman pare, kacang panjang, timun, akhirnya ke semuanya. Biasanya sama terong juga sih. Biasanya tuh saya bibitnya itu misalnya ada terong di kulkas saya yang emang udah kurang bagus, ya daripada mubazir ya saya buang, dan saya masak juga udah nggak bisa, ya saya tanam aja akhirnya biji-bijinya. Sama aja semua kayak gitu. Nah, untuk awal pasti kalian mikir ya, berapa sih budgetnya gitu untuk bisa berkebun awal. Nah, untuk berkebun awalnya itu saya mungkin budgetnya itu amat sangat minim sekali ya, karena tempatnya itu dari toples-toples bekas yang kebetulan banyak di rumah saya, pot-pot bekas gitu. Nah, kalau untuk tanahnya sendiri saya campur sama pupuk kandang kambing ya, sama media tanam saya beli yang murah, sama sekam bakar yang murah juga gitu. Nah, dari media tanam itu saya campur tanah liat saya yang saya bilang lengket itu, saya campur lagi sama kohe atau kotoran kambing gitu ya. Itu saya campur. Nah, terus ya udah saya tanamnya tuh biji-bijiannya tuh ya dari pertama ya dari limbah-limbah rumah tangga kita aja. Misalnya kita lagi masak pare, lagi beli melon, lagi beli buah semangka, kayak gitu-gitu aja. Terus kita coba tanam. Kecuali kayak misalnya kangkung, bayam, kalau itu memang saya beli bibit. Tapi untuk bibit-bibit murah yang sedikit, karena memang kebutuhan kita kan cukup ya, nggak butuh bibit yang banyak juga, khawatir expired gitu. Jadi buat kalian yang baru mulai tuh dengan budget minim bisa kok. Kan lumayan bisa mempraktekkan tentang ketahanan pangan secara mandiri. Ya di skala kecil dulu, skala rumah tangga.